Oke, kita mulai saja. Sebelum mulai, saya menyambut dulu Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu di meeting ini. Saya berterima kasih. Dan sebelum memulai, saya pimpin dengan berdoa ya. Saya pimpin berdoa dalam agama Kristen. Bapak dan Ibu bisa berdoa dengan sesuai dengan kepercayaan dan iman masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu untuk kami semua Tuhan, untuk proses sosialisasi kami pada sore hari ini, untuk meeting kali ini, Engkau yang pimpin dan sertai setiap kami, biar kami bisa paham apa yang akan disampaikan, berkati acara ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Diana, saya akan memimpin acara ini, dan acara ini yaitu sosialisasi ke Gerakan Pandai Biro Maranatha ya. Sebelum kita mulai, saya akan meminta terlebih dahulu yaitu sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Bapak Insinyur Teddy Markus Sakaria MT. Oleh karena itu, saya persilahkan Pak Teddy untuk Diana, sama ya. Bu Diana. Kenapa Pak? Yang itunya sambutannya Pak Catur. Pak Catur, oke. Oleh karena itu, nanti Pak Catur Kandaga MT sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik akan menyampaikan sambutan. Silakan Pak Catur. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Ya, mohon maaf saya mewakili Pak Teddy karena Pak Teddy sambil ada meeting yang lain. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu peserta semuanya yang sudah berkenan hadir untuk acara penjelasan Bebras Pandai hari ini ya. Semoga kalau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan hari ini bisa semuanya lebih jelas ya, supaya nanti kita pelatihan Bebras Pandainya bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana dengan baik. Oke, ya. Ya, dari kita Bebras Biro Maranatha berharap sebanyak mungkin dari Bapak Ibu guru yang bisa ikut untuk pelatihan ya. Karena pelatihan ini udah didukung oleh Google Indonesia, jadi pelatihan ini biayanya free ya. Nah, kita berharap sebanyak mungkin guru yang bisa ikut. Nah, untuk target jangka pendeknya mungkin yang dekatnya adalah Bapak Ibu nanti bisa tahu lebih banyak tentang Bebras Challenge, kemudian bisa mengajak nanti banyak siswa-siswinya untuk ikut Bebras Challenge. Dan di sini juga saya mau menggarisbawahi sedikit bahwa untuk Bebras Challenge ini, lomba Bebras sedikit berbeda dengan biasa lomba-lomba yang lain ya. Mungkin sering ada banyak lomba di mana Bapak Ibu siswa-siswi di sekolah Bapak Ibu diajak, kemudian sekolah akan memilih siswa-siswi terbaik gitu ya. Karena lomba-lomba itu nanti seolah-olah menampilkan apa ya, reputasi sekolah gitu ya, atau wajahnya sekolah gitu. Jadi harus dipilih siswa-siswi yang terbaik untuk ikut lomba. Halo Pak Catur. Halo, iya. Pak Catur. Iya Bu. Juga sempat di awal suaranya, videonya nggak muncul ya karena ada permasalahan teknis. Jadi kita lanjutkan aja ke acara berikutnya. Halo, kalau suaranya ada Bu? Ada Pak Catur, ada. Oh iya, saya lanjutin suaranya aja ya, nggak apa-apa. Oh iya, oke ya. Pak. Bapak Ibu mohon maaf tadi saya tadi mengutak-ngatik ganti background, kemudian aplikasinya diganti lagi, coba yang terbaru, malah videonya nggak muncul sama sekali. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, ada suaranya aja. Ya, jadi untuk pelatihan ini ya, jadi kita berharap bahwa pelatihan ini Bebras ini agak berbeda. Jadi berharap sebanyak mungkin sebetulnya siswa-siswi untuk diajak ikut gitu ya.
Jadi ini akan memberikan experience untuk siswa-siswi di mana mereka ketika latihan untuk persiapan lomba dan ketika lomba mereka akan belajar untuk melakukan problem solving seperti itu ya. Dan menurut para ahli, skill yang penting untuk di abad ke-21 ini salah satunya adalah complex problem solving ya. Selain itu juga creativity dan teamwork gitu ya. Jadi kita berharap sebanyak mungkin sebetulnya siswa-siswi di sekolah yang bisa ikut. Karena di luar negeri juga sama seperti itu modelnya ya. Ada beberapa negara yang jumlah pesertanya tuh sudah banyak sekali karena memang mereka tidak menerapkan seleksi siswa yang bagus untuk ikut gitu ya. Tapi semua sebanyak mungkin siswa bisa ikut serta seperti itu ya. Dan ya di sini juga dari para pembina Bebras ini kan, para pembina Toki juga mereka, jadi sebetulnya Bebras Challenge, kemudian ada PISA dan Toki di level internasional itu juga ya, itu semuanya sebetulnya seperti menjadi cermin atau benchmark gitu ya. Tapi tujuan kita sebetulnya bukan lombanya sendiri gitu ya, tapi perubahan supaya anak didik kita semuanya dapat berpikir dengan lebih baik gitu ya, dapat melakukan kompleks problem solving. Jadi seperti ya Bapak Ibu target jangka panjangnya gitu ya, seperti Bapak Ibu ketahui ada level taksonomi Bloom kan di situ ya. Jadi kalau soal kita berharap lewat semua pelatihan Bebras yang nanti Bapak Ibu ikuti gitu juga kita akan di taksonomi itu bergerak ke yang lebih tinggi gitu ya. Jadi bukan cuma soal-soal tuh nanti hafalan misalnya seperti itu, tapi yang berupa analisa, sintesa gitu ya, kompleks problem solving, di situ simulasi mungkin gitu. Jadi kita berharap lewat ini semua kita di biro dan Bapak Ibu semua di sekolah-sekolah kita bekerja sama dengan didukung oleh Google Indonesia dan Bebras Internasional supaya anak didik kita semuanya mereka mempunyai kemampuan yang semakin baik gitu ya. Dan komputasi sebenarnya komputer cuma salah satu alat bantu sebetulnya ya. Jadi yang paling penting adalah di sini kemampuan untuk problem solving-nya yang akan meningkat gitu ya. Ya kita berharap tahun-tahun ke depan di PISA dan lomba yang lain kita bisa lihat itu sebagai ukurannya anak didik kita akan semakin baik di Indonesia gitu ya. Terima kasih, mungkin itu aja. Saya kembalikan ke Bu Diana. Terima kasih. Oke, Pak Catur, terima kasih. Maaf ya Pak, tadi kepotong. Di saya kok kayak udah nggak ada suara gitu. Oh. Taunya saya yang koneksinya nggak bagus. Oke, kita lanjutkan. Untuk acara berikutnya nanti akan ada penjelasan tentang gerakan pandai ini. Saya akan berikan kesempatan ke moderator yaitu Pak Hapnes Toba. Silakan Pak Toba. Baik, selamat siang Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Bu Diana. Rekan-rekan para guru yang kami kasihi, terima kasih sudah bergabung di Biro Bebras Maranatha. Hari ini kita akan mendengarkan banyak penjelasan dari Kepala Biro Bebras Maranatha, Ibu Dr. Insinyur Mewati Ayub, untuk nantinya menyampaikan penjelasan-penjelasan baik itu organisasi, teknis, dan juga rencana pelatihan kita, sehingga nanti Bapak Ibu akan punya bayangan yang lebih dalam tentang apa yang akan dicapai di akhir pelatihan, sehingga mencapai pula harapan yang tadi Pak Catur sudah sampaikan di sambutan. Nah, nanti saya juga akan memandu pada saat Ibu Bapak melakukan question answering, tanya jawab, dan selama periode penjelasan Ibu Mewati selama 30 menit, silahkan seandainya Ibu Bapak nanti punya pertanyaan, bisa langsung menyampaikannya di kolom chat. Jadi langsung diketikkan saja, nanti akan ada rekan-rekan kami yang menampung, sebagian mungkin akan bisa langsung dijawab, sebagian juga mungkin nanti akan kita diskusikan pada saat tanya jawab. Nah, tanpa berlama-lama, saya minta tolong Ibu Yeni untuk bisa mulai menyampaikan slide-nya, dan saya mempersilakan Ibu Mewati untuk menyampaikan penjelasan mengenai gerakan pandai ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Toba untuk introduksinya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mematikan video ya supaya bandwidth-nya bisa dihemat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan tetap menjelaskan, tapi saya pikir video saya matikan saja ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya.
Sudah lama kita tidak jumpa ya. Kita jumpa lagi di dunia maya secara daring. Tentunya saya sebetulnya sangat senang melihat begitu banyak Bapak Ibu yang bisa hadir dalam kesempatan sore hari ini. Banyak sekali saya lihat yang sudah saya kenal ya, baik dari SD, dari SMP maupun dari SMA. Ya biasanya kita bertemu setahun sekali ya Bapak Ibu ya di dalam workshop guru. Nah kebetulan tahun ini ada program baru dari Bebras Indonesia. Nah ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham dengan baik dari penjelasan kami sore ini. Baik, saya akan mulai menjelaskan. Next. Jadi saya akan menjelaskan dulu Bapak Ibu tentang program Gerakan Pandai. Kemudian di dalamnya kalau Bapak Ibu sudah membaca proposal, itu ada istilah guru inti, ada istilah guru sasaran. Saya akan jelaskan juga walaupun mungkin di dalam proposal sudah ditulis ya Bapak Ibu ya. Lalu juga tentang tantangan Bebras, karena tidak semua yang mungkin hadir saat ini pernah ataupun sudah ikut ya. Ada beberapa ataupun ada sebagian besar yang sudah ikut tantangan Bebras, namun ada juga yang belum. Jadi saya akan menjelaskan kembali supaya semua boleh mengerti apa kaitan program Gerakan Pandai dengan tantangan Bebras. Kemudian terakhir sertifikat ya. Next. Baik, jadi tujuan dari Gerakan Pandai. Nah, Gerakan Pandai ini sebetulnya adalah satu program yang digagas oleh Bebras Indonesia bersama dengan Google, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, yang sudah kenal dengan Ibu Ingriani Lim atau biasa dikenal dengan Ibu Inge sebagai Ketua NBO Bebras Indonesia, itu pernah mendapat bantuan ataupun hibah dari Google ya, itu ada di media massa. Nah, Ibu Inge itu akan menggunakan hibah ini khusus untuk pendidikan. Jadi dia mulai dengan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah atas ya, melalui apa? Melalui program Gerakan Pandai ya. Jadi tujuan pertama adalah mengenalkan computational thinking yang kita sebut dengan CT dan tantangan Bebras sebagai salah satu wahana berlatih CT dengan cara yang menyenangkan. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu belajar itu bukan terpaksa, tapi mereka belajar karena mereka suka. Nah itu yang ingin coba ditumbuhkan, yang ingin coba dibangkitkan gitu ya, melalui program tantangan Bebras ataupun melalui program Gerakan Pandai. Nah jadi bagaimana siswa nanti bisa terbebas dari sekat-sekat mata kuliah ataupun mata pelajaran, dan kita juga tahu bahwa CT ini akan sangat diperlukan ya pada abad digital, di mana apalagi dalam masa pandemik ini semua tahu bahwa ya ini satu-satunya sarana untuk kita bisa berkomunikasi ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah juga kami ingin bagaimana Bapak Ibu bisa nantinya punya ide ya, punya katakanlah usulan menginfuse ataupun memasukkan CT ini sebagai salah satu materi ke dalam mata pelajaran Bapak Ibu. Tentunya bukan materi tersendiri, tapi materi yang sudah masuk di dalamnya ya. Jadi di sini kami khususkan ada mata pelajaran matematika, sains itu bisa IPA maupun IPS, dan bahasa. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa ya kok cuma mata pelajaran itu? Nah ini terkait nantinya Bapak Ibu dengan apa yang disebut dengan PISA test ya. Tes PISA. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa searching tuh PISA ya, PISA test ya. Nanti dari situ Bapak Ibu bisa dapat informasi ya dari Google dulu. Saya saat ini tidak bisa menjelaskan panjang lebar, tapi nanti di dalam pelatihan kita juga akan eksplorasi sedikit tentang PISA test ya. Baik, next. Nah, organisasi yang akan melaksanakan paket standar itu gambarannya kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya. Package Manager dan Academic Coordinator itu ada di dalam biro. Kemudian di dalam biro itu akan ada sejumlah dosen pembina. Ya, di kami ya tentunya dosen-dosen Maranatha, tentunya dosen-dosen Fakultas IT
itu sudah kami lakukan pembinaan Bapak Ibu ya. Jadi mereka sudah siap untuk membina Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini bukan berarti kami lebih tinggi loh ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti kami lebih tahu segalanya, enggak. Tentang Siti-nya mungkin, tapi tentang pembelajaran di sekolah dasar dan di sekolah menengah, Bapak Ibu yang lebih pengalaman. Bapak Ibu sudah berpuluh tahun melakukan itu, tentunya sudah lebih pengalaman dari kami ya, karena kami ininya beda. Tapi mungkin untuk Siti-nya ya, untuk computational thinking-nya itu yang kita akan coba sama-sama. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu kita kolaborasi ya. Jadi bukan ini kebetulan diagramnya tri ya, seakan-akan dosennya tuh di atas gitu. Saya pikir enggak. Ini kita bersama gitu ya. Tapi mungkin supaya strukturnya mudah digambarkan, kami pakai tri ya. Jadi nanti dosen pembina akan membawahi beberapa guru inti, dan guru inti membawahi guru sasaran. Jadi sekali lagi nanti kita akan tunjukkan bahwa ini kolaborasi. Jadi bukan berarti dosen lebih tinggi dari guru inti lebih tinggi dari guru sasaran. Kita setara, kita adalah mitra, kita bekerja sama. Ya, baik, next. Nah, sebagai sasaran kegiatan ya Bapak Ibu ya, kami di dalam, jadi begini, sebelum saya ke sini, biro di dalam Bebras Indonesia itu banyak ya, nanti kita lihat ada sekitar 60-an. Nah, paket yang ada di dalam Bebras Indonesia itu nanti dibagi ke beberapa, ataupun ke biro-biro yang ada di seluruh Indonesia. Nah, satu paket itu terdiri dari 40 guru inti atau 40 regu disebutnya ya. Nah, satu guru inti membawahi 11 guru sasaran, dia sendiri termasuk guru inti, jadi nantinya akan terdapat 40 guru inti dan 440 guru sasaran di dalam satu paket. Jadi 480 guru. Nah, kemudian diharapkan satu guru sasaran bisa menjalankan program ini. Kurikulum di sini kurikulum dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya, program Pandai ini untuk minimal 100 siswa. Kami ataupun dari Bebras itu diberikan waktu pelaksanaannya adalah sebetulnya dari bulan ini sudah bisa, tapi kan perlu persiapan. Jadi dari bulan September, bulan depan, sampai dengan akhir tahun depan. Jadi waktunya sebetulnya cukup leluasa. Sehingga kalau misalnya ada Bapak Ibu yang, aduh sekolah saya kecil, gimana dapat 100 siswa? Nah, nanti kita lihat bahwa 100 siswa itu bukan berarti sekali jalan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya mengajar mata pelajaran matematik, juga mengajar misalnya mata pelajaran sains, berarti Bapak Ibu dapat 2 kelas kan di situ. Nah, itu boleh Bapak Ibu ya digabungkan begitu ya. Atau misalnya saya cuma ngajar satu mata pelajaran, ya udah semester depan ada kelas lain kan, pasti kelasnya kan pasti berubah, siswanya berubah seperti itu. Nanti kita akan bicarakan secara teknis untuk ini ya. Next. Nah, tadi disebutkan ada dosen pembina ya. Nah, dosen pembina itu dari dosen-dosen yang ada di kami. Nah, dosen pembina ini akan melatih guru inti. Sebetulnya kalau pelatihan itu nanti kami bersama ya Bapak Ibu ya. Maksudnya semua dosen akan bersama-sama melatih Bapak Ibu. Di dalam pelatihan itu ada sesi seminar seperti ini presentasi, tapi itu tidak lama, paling lama setengah jam. Kemudian ada sesi diskusi. Nah, di dalam sesi diskusi kita akan bagi kelompok ya. Nah, di dalam bagi kelompok disitulah peran dosen pembina mungkin lebih jelas ya. Jadi seperti itu, dan nantinya tentunya ada monef dari kami, tapi monefnya bukan monef menakut-nakuti begitu, bukan. Monefnya sekali lagi itu kita kolaborasi. Jadi kita saling mengingatkan ya, karena kami juga diminta nih sama Bebras Pusat mana hasilnya gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu lihat bahwa targetnya itu bukan target kurikulum seperti yang diminta di di mata pelajaran secara resmi ya. Jadi bukan nanti harus bikin RPP, enggak ada itu seperti itu ya. Seperti itu ya, dosen pembina. Oke, next. Nah, untuk guru inti. Guru inti itu memang dipersyaratkan hanya yang dari informatika, matematika, sains, atau bahasa. Ya, tentunya harus dapat izin dari sekolahnya.
dan mempunyai motivasi serta leadership, karena guru inti sebetulnya guru inti ini nanti koordinator, karena dia juga guru sasaran. Dia juga harus pegang kelas, tapi dia yang mengkoordinasi satu kelompoknya, begitu ya. Kemudian mampu merekrut 11 guru sasaran. Sebetulnya kalau menurut saya rekrutmen ini nanti kan dilakukan juga bersama dengan sekolah. Kan harus koordinasi dengan kepala sekolah, tidak bisa sendiri, gitu ya. Jadi nanti 11 guru sasaran ini boleh dari sekolahnya sendiri, boleh juga bergabung dengan sekolah lain seperti itu. Next. Next. Nah, tugas guru inti ya tadi sebagai guru sasaran sudah. Lalu memang nanti ada semacam ya perjanjian, ini bukan perjanjian gimana ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya lebih ke komitmen aja. Komitmen untuk menjalankan program Gerakan Pandai ini ya. Karena Bu Inga juga kan, maksud saya Bebras Indonesia juga kan ini hibah dari Google, dan biasanya kalau hibah kami di misalnya ada hibah dari Dikti begitu, kami harus pertanggungjawabkan ya. Jadi seperti itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, apa saja sih portofolionya nanti gitu ya? Portofolionya nggak berat Bapak Ibu ya. Pertama adalah log activity, aktivitas yang dilakukan. Ya, entah itu dengan dosen pembina, atau yang nanti dilakukan bersama siswa, itu termasuk juga. Nah, nanti ada dokumentasinya Bapak Ibu ya, ada foto mungkin. Kalau yang sempat bikin video kecil, boleh ya, direkam gitu, atau misalnya sesi dengan komunikasi dengan siswanya direkam, itu juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi lihat bahwa luaran yang kami minta itu bukan yang sifatnya seperti di mata pelajaran yang resmi ya, yang formal di sekolah ya. Jadi ini lebih sifatnya informal, tapi kami harapkan ini bisa membangun tadi ya, membangun budaya belajar mungkin ya, seperti itu ya. Next. Nah, kalau guru sasaran, guru sasaran itu kalau ada mata pelajaran di luar yang keempat tadi, boleh. Jadi boleh ikutan, tapi hanya boleh sebagai guru sasaran, gitu ya. Nah, sama nanti juga ada komitmen di situ. Kemudian, guru sasaran ini diusahakan nanti bisa mengajar minimal 100 siswa. Tapi sekali lagi, 100 siswa itu bukan dalam satu kali ngajar ya. Jadi kalau misalnya dua kelas ya nggak masalah, 3 kelas ya nggak masalah gitu. Dengan matbal yang lain nggak masalah juga ya. Seperti itu. Tentunya Bapak Ibu di sini itu bukan harus 100 Bu. Kalau 98 gimana Bu? Boleh. Jadi dari Bebras Pusat kemarin mengatakan ke saya, Bu, ya kita juga nggak hitung-hitungan sampai seperti itu. Jadi diusahakan 100 atau bisa lebih sedikit. Kalau misalnya nggak bisa bagaimana? Ya nggak bisa mendekatilah gitu. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, next. Nah, tugas guru sasaran itu melatih siswa dalam menumbuhkan kemampuan Siti. Nah, nanti kita lihat bahwa kemampuan Siti itu memang satu adalah berlatih soal Bebras, tapi juga bisa di-infuse tadi, ya. Mungkin soal Bapak Ibu, entah soal matematik, entah soal informatik atau yang lainnya, itu bisa ditambahkan sedikit kandungan Sitinya begitu. Ya, jadi seperti itu. Lalu siswanya diikut sertakan di dalam tantangan Bebras. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kenapa kok harus ikut tantangan Bebras? Terus terang, saya pernah mendampingi Bu Inge. Jadi begini Bapak Ibu ya, saya cerita sedikit ini agak, tapi nggak apa-apa lah. Jadi tantangan Bebras itu kan nanti ada juga penjelasannya, itu diselenggarakan oleh Bebras Internasional. Ya. Nah, setiap saat atau setiap tahun itu ada semacam workshop-nya. Nah, kalau saya lihat negara kecil di Eropa itu pesertanya jauh melebihi Indonesia. Ya memang mereka sudah lama, tapi kalau dilihat-lihat, aduh Indonesia yang begitu besar, yang penduduknya sangat banyak, kok pesertanya masih sedikit. Jadi Bu Inga ingin ya lebih banyak siswa yang bisa ikutan. Bukan untuk menang, bukan untuk istilahnya kompetisi. Jadi lebih ke
bahwa itu adalah tantangan. Ya, nanti kita lihat di dalam secara khusus di dalam tantangan Bebras. Next. Nah, kita sudah masuk ke dalam tantangan Bebras. Next. Baik, tantangan Bebras ini Bapak Ibu merupakan satu challenge yang diselenggarakan oleh Bebras ORG, dan ini adalah komunitas internasional yang sifatnya nirlaba. Jadi mereka tidak ada biaya. Jadi nggak misalnya yang ikut harus bayar. Nah, kebetulan nih ya saya harus menyampaikan tahun ini pasti akan diselenggarakan secara online. Bapak Ibu mungkin tanya, lah kalau online gimana nanti nyontek nggak? Ibu Inge dan timnya, Bu Inge kan tim Toki ya, tim Olimpiade Komputer Indonesia, itu sudah sering mengikuti Olimpiade yang sifatnya online. Termasuk besok itu ada Olimpiade Komputer yang akan diselenggarakan se-Asia kalau tidak salah, dan ITB menjadi hostnya. Nah itu online, ya. Bagaimana caranya? Nah, ada tekniknya. Ya, oleh karena itu kenapa? Nah ini saya sekalian buka rahasia nih ya. Bu, kenapa sih hasil tantangan Bebras kok diprosesnya lama banget? Kok nggak hari ini tantangan seminggu lagi keluar atau 2 hari lagi keluar? Kok lama banget sih Bu? Salah satunya adalah dicek Bapak Ibu ya log-lognya ya, catatan di dalam sistemnya itu dicek gitu ya. Itu ada teknik tersendiri gitu ya. Nah seperti itu. Baik, next. Next. Nah, jadi Bebras, mungkin bagi yang nggak tahu, apa sih kok Bebras ya, namanya aneh gitu ya. Nah, Bebras ini sebetulnya adalah istilah untuk, kalau Indonesianya namanya berang-berang. Ya. Bebras itu bahasa Lituania. Lituania adalah negara yang pencetusnya. Salah satu pencetusnya adalah Profesor Valentin. Ya, kalau Bapak Ibu nanti akses situsnya, ada fotonya. Ya, foto Prof Valentin. Nah, Prof Valentin ini yang tahun 2004 pertama kali mencetuskan gagasan ini, gitu ya. Nah, jadi Bebras itu berang-berang. Kenapa dia pilih berang-berang ya? Nah, Bapak Ibu baca deh di Bebras ORG ya. Di situ ada penjelasannya kenapa kok binatang yang dipilih itu berang-berang, kenapa bukan binatang lain gitu ya. Nah, ada penjelasan ya. Nah, kemudian Indonesia sendiri bagaimana? Indonesia itu baru join 2016 ya. 2016 itu belum sebagai NBO. NBO itu yang sudah terdaftar resmi gitu ya. Baru sebagai observer. Jadi di mereka pun untuk bisa jadi NBO itu ada tahapannya ya. Nah, Maranatha itu sudah dari 2016 bergabung, kami diajak oleh Ibu Inge ya untuk bergabung. Kemudian nah, mungkin saya sedikit cerita untuk Bebras, tantangan Bebras ini ya. Tantangan Bebras ini Bapak Ibu, soal kompetisinya, soal kompetisi ya Bapak Ibu ya, selalu fresh. Setiap tahun itu pasti soalnya baru. Kalau yang untuk lomba ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk latihan ya mungkin ada mengulang-ulangnya. Tapi untuk lomba itu baru, fresh. Ya. Setiap tahun mereka mengadakan workshop internasional. Untuk apa workshopnya? Untuk bikin soal. Jadi dalam workshop itu terkumpul sejumlah soal dari negara-negara penyumbang. Nah, Bu Inge tuh pengen suatu saat ya dari Indonesia yang nyumbangnya itu guru-guru Bapak Ibu, bukan dosen, tapi guru-guru. Kenapa? Karena dari negara lain itu guru yang menyumbang. Ya, terutama negara maju tentunya ya. Nah, di situ soal-soalnya itu akan diseleksi dan seleksinya sangat amat ketat. Kebetulan saya menemani Ibu Inge tahun 2018. Sangat amat ketat, ya. Dan seleksinya itu bukan hanya gambar, ceritanya disilek, gambarnya, jawabannya di-review ulang. Penjelasannya, informatiknya di-review ulang. Jadi ini nirlaba ya Bapak Ibu ya, bukan untuk dijual soalnya, tapi untuk mencerdaskan anak-anak kita. Jadi mereka sangat serius Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bu Inge, impian Bu Inge tuh suatu saat Indonesia itu bisa bangkit gitu ya. Jadi kenapa Bu Inge tuh sangat-sangat amat berusaha
ya. Jadi kalau tadi saya sebut PISA test, nah sekarang saya review sedikit. PISA test itu adalah satu tes yang mengukur kemampuan siswa di suatu negara, itu diukur untuk siswa usia sekitar 15 tahun Bapak Ibu ya. Yang diukur 3 tadi, matematik, sains, dan reading. Nah, Indonesia itu masih di papan bawah ya. Masih di papan bawah, dan kalau Bapak Ibu lihat deh di situsnya ya, bandingin sama negara tetangga kita, nggak usah yang jauh-jauh, yang ASEAN aja ya, maka kita agak prihatin, tapi nggak apa-apa lah. Makanya kita berusaha, Bu Inge berusaha supaya Indonesia bisa naik ya peringkat ISA-nya nanti tentunya ya, ini kan bertahap lewat Bebras dulu ya. Baik, next. Nah, soal Bebras itu sebetulnya kalau di mereka itu namanya bukan soal. Mereka menyebutnya Bebras task, tugas, tantangan, challenge. Ya, jadi kenapa disebut itu? Anak itu ditantang, kamu bisa nggak? Gitu ya. Nah, perhatikan bahwa ini memang yang diberikan itu adalah konsep-konsep informatika, tapi diberikan dengan gambar, dengan penjelasan yang mudah dimengerti oleh anak sesuai usianya. Jadi nanti ada tingkatan usia. Dijawab dalam waktu 3 menit. Jadi soal itu harus bisa dijawab 3 menit. Kalau lebih, terlalu sulit soalnya. Kalau kurang, kegampangan gitu ya. Nah, kemudian soal ini harus menarik, harus lucu, harus menimbulkan tadi anak-anak itu tertarik begitu lihat gambarnya, wah dia semangat, dia mau baca, dia mau coba untuk memecahkan. Itu yang dimaksud dengan menarik atau lucu. Nah, kemudian informatika memang pada waktu mula pertama Profesor Valentin itu istilahnya 2004 itu membuka Bebras Challenge, mereka itu sebetulnya mencari bibit-bibit yang nantinya akan jadi informatikawan. Kenapa? Karena di negara maju mereka lebih suka belajar ilmu murni, fisika, matematik, yang betul-betul murni, sains. Kenapa? Karena itu peluang meraih Nobelnya kan sangat besar, ya, dan penelitiannya sangat luas, gitu ya. Nah, tapi kita lihat dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya dunia digital, maka informatika ini sudah bukan informatics for informatics, tapi informatics for all, untuk semua orang. Oleh karena itu, maka ini perlu disebarkan, bukan hanya untuk informatika. Next. Nah, tadi saya sudah singgung ya, jadi Bebras Indonesia, NBO, itu adalah organisasi resminya itu adalah IA Toki, ya, alumni Toki. Dan Bu Inge sama Pak Adi ya, jadi Bu Inggriani Lim dengan Pak Adi Mulyanto itu adalah bisa dikatakan pendiri Toki, ya. Mereka sudah membina berpuluh tahun, gitu ya. Nah, jadi mulainya dari situ ya, Bapak Ibu ya. Jadi kegelisahan Ibu Inge itu adalah kalau ikut Olimpiade komputer, aduh mau ngedapat emas susah banget, kata si Ibu. Terus dia tanya sama beliau tanya sama negara-negara yang pemenang emas gitu ya, terutama misalnya yang dari Asia aja, Anda berapa lama latihannya? Mereka menjawab kurang dari setahun, bahkan ada yang kurang dari sebulan. Padahal tim Indonesia harus berlatih 1 tahun penuh gitu ya. Jadi Bu Inge, waduh gimana caranya nih supaya lebih efisien ya, seperti itu. Kemudian bermitra dengan 69 biro di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi dari Sabang sampai dengan Merauke. Di Sumatera ada, di Kalimantan ada, Jawa pasti, Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara ya, termasuk Bali, dan ada juga di Papua. Ya, jadi sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, nantinya memang ada 3 kategori ya Bapak Ibu ya, SD, kita sebut dengan siaga, SMP penggalang, dan SMA penegak. Jadi Bebras Tas disesuaikan tingkat kesulitannya sesuai umur anak-anak. Next. Nah, ini adalah statistik
peserta Bebras ya dari 2016 sampai 2019. Bapak Ibu lihat 2016 itu masih 1000-an. Kemudian naik tahun 2017 sangat itu cukup tinggi dari 16 ke 17 lebih dari 100%. Tapi dari 17 ke 18, dari 18 ke 19 naiknya masih kurang dari kenaikan dari tahun pertama ke tahun kedua. Ya. Nah, Maranatha sendiri, Bapak Ibu lihat di samping, itu pesertanya juga meningkat dari tahun ke tahun, ya. Dan terus terang Bapak Ibu ya, kalau saya, karena ya ini saya buka juga, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Saya itu didikannya Bu Inge. Saya S1-nya oleh Bu Inge. Kemudian S2 dan S3 pembimbing saya adalah Bu Inge, salah satunya. Jadi ya saya bisa disebut anak didiknya Bu Inge gitu ya. Jadi saya tahu apa ya namanya kegelisahan ataupun impian Bu Inge itu seperti apa gitu ya. Jadi saya menjalankan ini salah satunya adalah balas budi ya Bapak Ibu ya. Karena kalau sama guru kan apalagi yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah itu mungkin ya. Itu dari saya secara pribadi, tapi setelah saya share ke teman-teman di fakultas, mereka melihat memang ini sangat bermanfaat ya. Next. Nah ini adalah buku-buku Bebras, Bapak Ibu ya, yang bisa di-download ya. Itu ada linknya di bawah. Ada 3 tahun sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan tahun berjalannya Bebras ya. Namun untuk yang 2019 sedang disusun ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dimunculkan gitu. Biasanya memang ada tim yang khusus mempersiapkan itu dan itu check and recheck ya. Saya sudah tahu Bu Inge. Bu Inge orangnya pasti check and recheck. Jadi bikin sesuatu tuh selalu recheck lagi, review lagi gitu ya. Ya, walaupun sesudah itu pun masih aja ada yang ketinggalan ataupun ada yang lewat, ada yang salah, ada yang keliru gitu ya. Next. Nah, kalau untuk sertifikat Bapak Ibu ya, nantinya akan ada 2 sertifikat. Pertama adalah sertifikat untuk pelatihan guru yang akan dilakukan September. Jadi kalau ada 4 kali, kalau seorang guru mengikuti pelatihan dengan lengkap dan mengumpulkan tugas tentunya, maka akan mendapatkan sertifikat. Entah itu sebagai guru inti atau sebagai guru sasaran. Nah, kemudian setelah pelatihan programnya yang mulai berjalan Bapak Ibu ya, program Bapak Ibu dengan siswa begitu ya. Nah, itu berjalan mungkin ada yang 1 semester, mungkin ada yang 2 semester, tergantung capaian jumlah siswa. Nah, setelah program implementasinya selesai, Bapak Ibu akan mendapat sertifikat lagi. Seperti itu. Nah, di luar ini, karena tadi kan disebut ada bantuan dari Google. Ya. Nah, bantuan itu juga akan disampaikan setelah program ini beres. Bisa beberapa bentuk ya, nantinya ada salah satunya adalah bentuknya adalah bantuan ke sekolah. Macam-macam Bapak Ibu ya, kita bisa kasih peralatan apa? Peralatan yang berhubungan dengan Siti. Gitu. Ya, misalnya itu salah satunya. Ya. Baik, next. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu paparan yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan nanti akan dipandu oleh Pak Toba. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mewati untuk penjelasan ringkas yang sudah disampaikan mengenai Gerakan Pandai. Saya coba sarikan beberapa hal yang tadi disampaikan. Jadi Gerakan Pandai ini singkatannya itu kan pengajar untuk era digital Indonesia. Nah ini berarti Ibu Bapak dan kami diharapkan bisa menjadi pelopor gitu ya untuk memastikan bahwa era digital di Indonesia ini akan bisa diteruskan dengan baik ke anak-anak didik kita semua. Dan basicnya atau hal apa yang perlu kita siapkan, dasarnya adalah computational thinking, jadi berpikir secara komputasional yang artinya mencoba untuk memecahkan masalah dengan cara yang mungkin bisa berbeda-beda tetapi solusinya itu sama. Nah, atau dengan kata lain memerlukan adanya kreativitas. Nah, memang tadi disampaikan secara lebih detail oleh Ibu Mewati dalam presentasinya, tentu saja diperlukan adanya
kesiapan dari kita semua, termasuk kami para dosen dan juga ibu bapak sekalian, para guru dari tingkat SD, SMP, SMA untuk menyiapkan anak-anak didik kita bisa memasuki era digital ini. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di list pertanyaan kami, tetapi sebelum kita menjawab dan juga berdiskusi, ada baiknya kita mencoba foto bersama terlebih dahulu, karena ini akan menjadi saringan pertama dari Google untuk mereka yang akan mendapatkan hibah. Kayaknya ya, saya nggak tahu juga. Tapi ya ini maksud saya sebagai bukti bahwa kita sudah menyelenggarakan sosialisasi dan juga untuk bisa nantinya dipakai promosi juga ke anak didik kita. Baik, kita coba on-kan semua videonya, dan teman-teman di Maranatha, Biro Maranatha yang bertugas untuk memfoto, silakan memandu kami. Pak Robi atau Pak Sandy ya? Dari saya aja, Pak. Terima kasih Pak Robi. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Oke, mungkin bisa kita siapkan kameranya, kita nyalakan. Oke, siap ya Bapak Ibu. Mohon bisa senyum semua. Ada berapa slide, jadi mohon kalau sudah senyum kita tunggu sebentar. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Untuk fotonya sudah saya tangkap semua. Saya kembalikan ke Pak Toba. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Robi. Nah, Ibu Mewa atau Ibu Maresa yang nanti akan membantu menjawab pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang pertama kali tadi masuk dari Pak Supardi dari SDK Yahya. Mohon dijelaskan dengan lebih detail bagaimana menginfus Bebras atau computational thinking ke mata pelajaran. Apakah nantinya dalam bentuk soal kasus atau yang lain. Nah, ini mungkin bisa diberikan gambarannya Ibu Mewati untuk mungkin nanti bisa diarahkan juga terkait dengan rencana training yang kita akan selenggarakan. Silakan Ibu Mewati. Baik, terima kasih Pak Supardi untuk pertanyaannya. Kalau misalnya waktu itu kan saya sudah bagikan ini ya, Bapak Ibu, proposal ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam proposal itu ada rencana pelatihannya ya. Jadi begini, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita lihat dulu lah rencana proposal ya. Mungkin Bu Yeni bisa tolong show dulu sebentar Bu, yang di halaman 3. Di halaman 3. Proposal, Bu. Ya, halaman 3 ya. Nah, ini sebentar. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada 4 jadwal pelatihan ya. Saya sambil jelaskan ini saja ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kelihatan alurnya. Hari pertama 12 September itu adalah akan ada paparan, kita menggali apa itu computational thinking dan informatika, tapi informatikanya mungkin tidak dalam ya. Yang lebih kita gali, kita buka itu adalah CT-nya, computational thinking-nya. Ya. Setelah paparan itu, maka ada diskusi kelompok. Jadi Bu Inge itu sistemnya itu selalu harus menggali dari sendiri dulu. Ya, jadi istilah Bu Inge adalah ideation atau refleksi. Jadi setelah dipaparkan apa itu CT, setiap ya tentunya kelompok lah ya, kelompok akan menggali. Nah, menggali CT itu nanti kita lihat bukan apa istilahnya, bukan teoritis ya Bapak Ibu ya, tapi sifatnya akan praktis dan kita akan lihat bagaimana cara menggalinya. Ya, seperti itu, ada diskusi. Nah, kemudian di situ nanti akan ada istilahnya tugas. Ya, tugasnya adalah review aspek CT dari sesuatu. Sesuatu itu bisa benda, bisa apapun. Nah, sehingga pada waktu tanggal 18 itu akan ada pembahasan dari hasil review Bapak Ibu, nanti ada submit tugas ya. Kami akan gunakan Google Classroom sebagai sarana untuk
upload tugas, untuk memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Sebagai sarana komunikasi lah ya. Mungkin Bapak Ibu di sekolahnya menggunakan Classroom, saya pikir sudah paham. Kemudian, kesempatan ataupun 18 September itu berarti pelatihan kedua. Di situ akan kami bahas atau akan kami review lah ya, apa yang sudah dijelaskan sudah dikerjakan oleh setiap kelompok. Kemudian kita akan membahas Bebrastas. Ya. Nah, Bebrastas itu bukan berarti kita bahas online. Ya, yang sudah pernah mungkin pakai Olimpia. Ya. Situsnya namanya Olimpia. Enggak, kita akan bekerja namanya unplug. Unplug itu berarti kita tidak pakai komputer. Ya, mungkin nanti kita pakai satu soal, kita cuma share soalnya begitu ya, seperti itu. Jadi dari situ sebetulnya itu adalah cara mengajar yang paling baik ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nanti dengan dengan murid-murid bisa mengambil satu soal yang menurut Bapak Ibu ini soalnya bagus ya, ataupun soal ini terkait dengan sesuatu ya. Nah, itu diambil, dibahas bersama. Dan biarkan anak-anak itu menjawab. Apakah itu salah atau apakah itu benar, biarkan dulu. Lalu biarkan mereka nanti menjelaskan. Kenapa saya menjawab A? Kenapa saya menjawab B? Dan seterusnya. Sehingga kita mencoba menggali kemampuan berpikir mereka. Jadi kalau mereka salah, jangan, oh kamu masalah, jangan. Biarin aja. Nanti kalau mereka, oh seperti itu, kita jelaskan. Oh pemikiranmu, kalau pemikiranmu seperti itu, kenapa salah, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kita lihat bahwa memang belajar berpikir itu harus pelan-pelan ya, gitu. Karena ya mungkin kalau untuk anak yang pintar nggak masalah. Tapi kan tidak semua siswa kita baik, maksudnya penalarannya. Ya mungkin ada yang perlu dibantu, ada yang slow learner, ya. Nah, jadi kita perlu membantu. Jadi itu adalah di sesi kedua, 18 September. Ya, tentunya ada diskusi lagi di situ, diskusi kelompok. Dan Bapak Ibu diharapkan nanti juga sudah bikin akun Olimpia, sehingga nanti bisa coba di Olimpia, karena di Olimpia itu ada soal-soal yang disediakan. Nah, kemudian yang ketiga, 19 September. 19 September itu adalah kita mencoba membahas, tadi ada soal ada PR lagi ya di 18, ada PR menilai aspek Siti, nanti di sini dibahas. Nah, di dalam 19 September ini kami akan memperkenalkan banyak sekali resources Bapak Ibu di web yang bisa digunakan untuk menggali Siti. Dan resourcesnya itu bukan bacaan bentuknya, tapi ada simulasi kecil-kecilan ya, ada juga banyak sekali video dan sebagainya yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu. Tapi kalau di-share sekarang nanti waktunya nggak cukup ya. Nah, seperti itu. Jadi yang ingin kami tumbuhkan di dalam pelatihan ini adalah step by step ya. Gitu ya. Bagi yang sudah tahu, yang sudah sering mengantar anak lomba, mengantar siswa lomba, mungkin itu udah tahu, tapi bagi yang sudah mungkin kami akan tambahkan sedikit tugasnya begitu ya, supaya apa? Supaya makin pinter ya, maksud saya makin ada pertambahan lah ya, jangan ibu mah ikut ini saya sama aja gitu ya, jangan seperti itu. Nah, kemudian sekaligus sebetulnya di 19 September itu kita akan menjelaskan program yang akan berjalan ya, jadi ada penjelasan dokumen pelengkap Gerakan Pandai. Nah, nanti di pertemuan terakhir di situ kita akan bahas soal HOTS, High Order Thinking Skills, ya. Nah, di dalam soal HOTS itu nanti kita gali bagaimana cara menyisipkan Siti ke dalam mata pelajaran. Tapi memang mata pelajaran itu yang kita khususkan itu adalah yang keempat tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau di luar itu bagaimana? Ya kita belajar bersama. Makanya tadi saya bilang kami sebagai dosen pembina, kami juga belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang biasa menghadapi siswa SD, siswa SMP, siswa MA adalah Bapak Ibu, bukan kami. Gitu ya. Kami tahu Sitinya, kami tahu cara misalnya menginfusnya, tapi Bapak Ibu yang tahu, oh itu mah buat anak SD terlalu sulit misalnya. Seperti itu. Ya. Jadi kita bersama-sama Bapak Ibu ya. Nah itu mungkin. Jadi kalau tadi bagaimana cara menginfuse
city ke dalam mata pelajaran. Kalau teknis sekali rasanya kalau sekarang nanti waktunya nggak cukup ya, dan saya harus mengeluarkan soal dan sebagainya. Jadi kami sarankan mungkin ikut pelatihan saja gitu ya, supaya nanti bisa bisa lebih tahu dan bisa Bapak Ibu nanti menggunakan di dalam pembelajaran. Gitu. Mungkin seperti itu, walaupun saya mengerti bahwa penjelasan saya tidak menjawab 100% ya. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Pak Toba. Baik Bu Mewah, terima kasih. Nah mungkin di proposal itu kan tertera durasi-durasi, kemudian ada tanggal-tanggal. Apakah dari tim kita di Bebras Maranatha ini sudah ada perkiraan Bu Mewah, atau mungkin Bu Maresa bisa membantu menjawab untuk Bu Mewah. kaitannya dengan Namanya jadwal Mewati dipanggilnya Bu Mewah. Sekali. Atau Ibu Mewati mungkin Bu? Iya baik, untuk jamnya, jadi begini, kalau Bapak Ibu perhatikan, di keempat pelatihan itu, durasi total itu adalah 2 jam ya, 120 menit ya Bapak Ibu ya. Jadi kami juga tahu bahwa ini masa yang cukup berat bagi Bapak Ibu, jadi kami juga tidak mau terlalu lama. Ya. Sesuatu yang perlu waktu lama itu berarti dikerjakan di luar waktu 2 jam itu. Ya. Nah 2 jam itu, kalau yang Jumat, ada yang Jumat, kalau nggak salah, yang Jumat itu sekitar jam 3, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Karena ada sekolah yang masih running sampai sekitar jam 3. Jadi ya udahlah, kita sesuaikan dengan jam sekolah. Nah, kalau yang hari Sabtu, Sabtunya pagi. Ya, Sabtu mungkin sekitar jam 10, jam 9 atau jam 10. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Baik Pak, saya kembalikan Pak Toba. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian ini juga ada pertanyaan penting yang saya rasa bisa menjadi trigger juga untuk semangat kita bersama nih. Dari Ibu Agustin, memang homeschooling, tapi ini sesuatu yang saya rasa akan bisa menyatukan antara homeschooling dengan sekolah formal. Untuk homeschooling, apakah ada program khusus atau sama dengan sekolah formal? Nah, Ibu Mewati silakan mungkin bisa memberikan gambaran, Bu. Nah, untuk homeschooling, Bu Agustin, tidak ada khusus ya Bu ya. Jadi kemarin kami juga sempat menanyakan ke Bebras Pusat, ikut dengan ikut dengan kelompok yang ada, tapi memang kalau yang homeschooling itu sebagai guru sasaran gitu ya Bu ya. Jadi bukannya ini ya, bukannya kami meremehkan atau bagaimana, tapi itu pertimbangan yang diberikan oleh Bebras Pusat. Jadi nanti diikutsertakan ke regu yang ada dan sebagai guru sasaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Mei. Ya, baik. Nah, kayak ini menarik juga nih untuk menggali tentang bagaimana tadi Ibu sempat menyebutkan tentang istilah regu gitu ya, atau istilahnya kelompok belajarnya. Nah, apakah ada batasan-batasan beberapa orang, satu regu, kemudian bagaimana tentang strategi untuk bisa menyelesaikan tugas atau tadi diskusi yang diarahkan di dalam training? Nah, mungkin Ibu bisa sampaikan dengan lebih detail, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Toba. Jadi memang kalau di dalam agenda itu ada diskusi ya Bapak Ibu ya. Nah, diskusi itu nanti akan dipandu oleh dosen pembina, dan diskusi itu per kelompok ya Bapak Ibu ya, regu gitu ya. Nanti kami lihat kalau misalnya, tapi mestinya sih per regu, atau misalnya per 2 regu, ya karena kan itu satu regu sekitar 12 orang. Nah, kemudian diskusi itu sebetulnya hanya untuk membuka wawasan dan juga untuk saling tukar pikiran. Ya, kalau sama Bu Inga tuh selalu harus tukar pikiran. Ya, kalau nggak tukar pikiran itu nggak belajar gitu. Itu Bu Inge ya. Jadi itu tujuannya diskusi. Kemudian untuk tugas bagaimana? Nah, tugas itu kami akan berikan berkelompok. Bukan berarti berarti tugasnya dikerjakan 11 orang. Ya enggak lah. 11 orang itu nanti dibagi lagi ya, dibagi kelompok kecil. Apakah dibagi misalnya bertiga atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian apa istilahnya di dalam pembuatan tugas itu, kembali tugasnya itu adalah tugas yang
bukan tugas apa istilahnya yang seperti Bapak Ibu misalnya harus membuat RPP atau RPS, bukan. Tapi tugasnya lebih ke konsep. Tadi ya konsep Siti. Bagaimana caranya ya? Saya menunjukkan konsep Siti ke siswa didik saya gitu loh. Kan kalau ngomong kayak ke mahasiswa nggak bisa dong, terlalu jauh, terlalu tinggi. Harus pakai apa? Misalnya pakai gambar. Dari satu gambar, bagaimana saya menjelaskan komponen dari Siti. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita harus gali sih pada waktu pelatihannya. Misalnya seperti itu, ya. Nantinya juga ada misalnya mereview soal, ada satu soal bebras. Cobalah kita bedah soal jadinya ya. Kalau ada bedah buku, nah ini sekarang kita bedah soal bebras. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dengan bedah soal kita bisa melihat, oh ternyata soal ini ataupun bebrastas ini mau bicara apa sih ke anak-anak. Kemudian kita coba lihat, oh kalau soalnya kayak gitu bisa dikembangkan dong lebih lanjut, bisa ditambahin dong. Nah itu, jadi Bapak Ibu itu yang ingin Ibu Inge apa ya sebarkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai dengan soal bebras. Tentunya nanti dari soal bebras kan bisa merembet ke soal yang lain, soal matpel gitu ya, soal di mata pelajaran gitu. Kita mulai dengan bebras yang mungkin sifatnya lebih ringan gitu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Mei. Jadi penting juga untuk memastikan bahwa kelompok atau regu itu bisa terbentuk gitu Bu Mei ya. Nah, ini harapannya teman-teman di masing-masing sekolah atau satu kompleks sekolah mungkin bisa akan lebih enak kalau tergabung di dalam satu regu itu gitu, supaya mungkin lebih tukar pikirannya lebih enak gitu ya, lebih mudah bertemu. Tapi memang nggak akan tertutup kemungkinan lintas sekolah juga. Nah, tetapi akan baik kalau teman-teman di masing-masing kompleks sekolah bisa mengajak rekan-rekan guru yang lain sehingga bisa terkumpul satu regu dengan isi tadi 12 orang ya, berarti satu guru inti dengan 12 guru apa istilahnya Bu Mei ya? Guru sasaran, Pak. Sasaran ya. Ya, sasaran. Jadi lebih punya efek mungkin nantinya untuk siswa-siswanya di sekolah gitu. Baik, itu sih saya rasa terkait dengan guru dan juga model pelatihan. Ini online Bu Mewati ya nanti pelatihannya ya, kalau yang sekarang. Atau bagaimana Bu, kalau untuk situasi seperti saat ini? Maaf Pak, tadi kurang jelas Pak. Situasi saat ini kan lagi pandemi Bu, apakah pelatihan akan dilakukan dengan online? Ya, pelatihan online ya Bapak Ibu. Di dalam proposal kami sudah tulis pelatihan online, karena kalau berkumpul tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Sekarang aja jumlahnya sudah berapa? 100 sampai 100 enggak? Hampir 100 ya. Kalau tidak online ini agak sulit protokolnya Bapak Ibu ya. Jadi online. Nanti misalnya di dalam kelompok silakan di-arrange sendiri ya, begitu Bapak Ibu. Kalau mau ketemuan ya boleh, silakan Bapak Ibu arrange sendiri gitu ya. Kemudian satu hal tadi saya ingin tambahkan untuk kelompok tadi, memang dari Bebras Pusat menganjurkan kalau bisa satu regu itu 12 orang. Tapi kemarin Pak Adi juga sempat menelpon saya, kasih pertimbangan, tuh kalau misalnya ada yang kurang sedikit gitu, ya kenapa kurang sedikit? Lah di sekolahnya memang cuma segitu gurunya, lah mau gimana gitu ya, misalnya cuma 10 orang, dan memang tidak bisa ditambah dari mana-mana, ya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk sekolah besar, saya pikir untuk sekolah besar yang kelasnya banyak, ya kami sangat harapkan bisa satu regunya full. Kalau sekolahnya kecil, yang memang kelasnya kecil, kelasnya sedikit, ya sudah disesuaikan. Nanti Bapak Ibu kumpulkan dulu kan, kemarin kami sudah share file Excel-nya, itu akan terkumpul di kami akan review, kami akan lihat mana yang bisa digabung. Tentunya kami juga nggak main gabung ya Bapak Ibu ya. Kami akan komunikasi dengan Bapak Ibu supaya nanti regu yang terbentuk itu bisa kerjasama gitu ya. Jadi sekali lagi dalam program ini kita kolaborasi. Jadi nggak ada yang apa istilahnya satu di atas yang lain, enggak gitu ya. Jadi saya sangat mengharapkan nanti bentuknya adalah kolaboratif ya, dan sehingga kita bisa
mengikuti pelatihan ini dengan fun gitu ya, dengan enak gitu. Ya baik begitu Pak. Ya, terima kasih Ibu Mewati. Nah, ini menyambung ada pertanyaan terkait dengan pelatihan. Saya ambil dulu pertanyaan tentang ini dari Pak Chandra Hermawan. Peserta pelatihan untuk September ini, apakah itu untuk guru inti saja atau termasuk juga guru sasaran? Nah, begini, karena ini kan online ya Bapak Ibu ya, mau pesertanya 100, mau pesertanya 200 kan nggak masalah ya. Jadi, dan kami dibolehkan oleh Bebras Pusat, pelatihan itu sekaligus. Karena kalau bertahap, terus terang Bapak Ibu, yang keberatan kami tuh September akhir udah mulai kuliah ya. Jadi, terus terang kalau misalnya kami harus melatih setiap minggu, itu akan sangat-sangat beban berat bagi kami. Oleh karena itu kami akan buka pelatihan ini sekaligus, guru inti dan guru sasaran sekaligus. Ikut di dalam pelatihan. Nah, nanti guru inti itu kan tadi saya sudah katakan, guru inti lebih sebagai koordinator ya, pada waktu pengumpulan tugas atau pengumpulan dokumen gitu. Itu saja. Ya, seperti itu ya Bapak Pak Chandra. Baik, saya coba ringkas dari apa yang sudah dijelaskan Ibu Mewati bahwa pelatihan kita akan ada 4 sesi, tanggal 12, 18, 19, dan 26. 3 kali hari Jumat dan 1 kali hari Sabtu. Kebalik, Pak. Kebalik ya. 3 kali sesi hari Sabtu itu akan dimulai jam 9 atau jam 10, kami masih akan memastikan. Kemudian 1 kali sesi hari Jumat, tanggal 18, itu akan dimulai jam 3 sore. Baik, kemudian terkait dengan regu diupayakan kalau memungkinkan satu kompleks sekolah bisa membentuk satu regu paling tidak. Kalau sekolah besar tentu saja bisa lebih. Seandainya mau lintas sekolah pun antara guru inti dengan guru sasaran itu tentu saja masih dimungkinkan. Nah, itu terkait dengan sesi pelatihan dan juga harapan terhadap waktu pelatihannya. Kemudian ini ada pertanyaan yang menarik juga ini Ibu Mei, terkait dengan tingkatan umur. Wah, ini menarik nih. Jadi pertanyaannya dari, maaf ini Bapak atau Ibu Reondo dari SDK Yahya. Jadi pertanyaannya, untuk soal Bebras, setiap tingkatan apakah ada penjelasan ideal umur anak? Sehingga anak bisa mendapatkan porsi sesuai dengan kreativitasnya. Saya rasa arah pertanyaannya ke sana. Gimana Bu Mei atau mungkin rekan yang lain bisa membantu menjawab? Ya. Baik Pak Reondo, begini Pak, kalau di Bebras di internasionalnya ya, di Bebras Tas yang berasal dari workshop tadi itu ada Pak. Jadi di situ ada kriteria umur ya. Nah, yang di Indonesia memang kami belum menyentuh yang terlalu bawah ya, maksudnya kelas kecil ya. Kelas kecil belum disentuh, kelas 1, 2, 3 itu mungkin belum lah. Ya, jadi memang waktu itu, kami harapkan mungkin dari kelas 4, 5, 6 ya, karena kalau terlalu kecil harus disederhanakan lagi ya. Bahasanya kan kalau anak kecil kan nggak boleh panjang-panjang kan, nanti bingung dia. Jadi memang untuk kelas yang 1, 2, 3 itu harus disederhanakan. Sementara ini Bu Inge lebih istilahnya menyarankan yang kelasnya kelas besar untuk SD ya, untuk SD. Nah, bagaimana untuk yang kelas kecil? Yang untuk yang kelas kecil itu ya sedang bertahap lah. Ini Bu Inge ini banyak sekali program ya. Salah satunya adalah Bu Inge bekerja sama dengan penerbit, bukan Bu Inge, maksud saya Toki, bekerja sama dengan penerbit, itu membuat yang namanya kartu Bebras ya. Nanti kami akan tunjukkan juga, kebetulan kemarin Pak Adi bilang mau dikirim Bu, katanya setiap biro dapat kartu Bebras. Nah, kartu Bebras itu adalah soal Bebras yang dicetak dalam bentuk kartu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita kan enak sama anak-anak ya, kalau ya ini kebetulan pandemi ya. Kalau nggak ada pandemi kan bisa satu kelompok 5 orang gitu kan ya, bisa ngobrol sama anak-anak pakai kartu, itu kan mungkin menarik ya. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya ada Pak. Jadi ada pemilahan usia untuk yang SD itu ada. Kalau di sana, maksud saya di Bebras yang internasional itu ada. Cuma ya istilahnya begitu sampai ke sini kan
kita harus terjemahkan soalnya dan sebagainya, kita harus pilih lagi ya. Jadi memang terus terang Pak, dari workshop itu nanti akan dibagi soalnya, ada base task, kemudian ada task yang bisa dipakai tapi masih harus diolah gitu. Lalu ada task yang memang akan dibuang. Nah, jadi kalaupun misalnya kita ambil dari task yang harus diolah lagi, itu berarti oleh Bebras Indonesia dikerjakan lagi lah gitu ya. Karena kalau base task itu biasanya kita pakai untuk lomba. Jadi soal-soal terbaik itu kita keluarkan pada saat lomba gitu. Ya, mungkin itu ya, Pak Reondo. Baik, Bu Mewah, terima kasih. Nah, Ibu, tadi barusan ada pertanyaan masuk nih, Bu, mungkin untuk mengkonfirmasi terkait dengan istilah tadi regu ya. Regu, apakah harus perjenjang tingkatan SD, SMP, atau mungkin bisa satu kompleks sekolah itu lintas tingkatan gitu, Bu? Baik, mungkin begini. Kalau misalnya sekolahnya memang sekolahnya kecil lah kata Anda ya. Saya tidak mengecilkan bagaimana, tapi maksud saya memang kan nggak sama setiap sekolah ya. Sehingga cuma adanya ya SD sama SMP dan mungkin kelasnya tidak banyak. Saya pikir tidak apa-apa. Tapi yang deket, jadi SD sama SMP gitu ya. Jangan SD sama SMA. Nah itu kan jauh banget gitu. Jadi SD, SMP, SMP, SMA. Jadi kalau seperti itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi dalam satu regu itu nanti ada guru SD, ada guru SMP, tapi dalam satu sekolah gitu ya misalnya seperti itu. Itu dimungkinkan. Baik, terima kasih Ibu Mewah untuk konfirmasinya. Silakan rekan-rekan para guru jika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Ini adalah kesempatan buat kita bersama untuk bisa saling menjajaki sejauh mana kita bisa berkontribusi untuk Indonesia di era digital ini di dalam pelaksanaan gerakan Pandai. Nah, menyambung mungkin beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan para guru. Ini juga saya sebetulnya tergelitik juga, Bu, untuk bertanya ini, Bu. Apakah memungkinkan dari terkait dengan yang tadi kerjasama dengan Google dan juga sebetulnya bukan hanya Google ya, tapi Kemendikbud ya sebetulnya Kemendikbud, Google, kemudian ada gerakan Pandai ini. Nah, itu relasinya seperti apa sih, Bu? Mungkin Ibu bisa gambarkan untuk kami semua, Bu, antara Kemendikbud, Google dengan Biro Bebras sehingga mungkin teman-teman bisa lebih termotivasi. Jadi begini Bapak Ibu ya. Sebetulnya kalau Bapak Ibu yang di sekolah itu kan kemarin mungkin sempat heboh karena ada kurikulum informatika itu ya Bapak Ibu ya. Walaupun itu masih sifatnya pilihan ya. Ibu Ingriani itu sebetulnya salah satu pakar yang ada di Dikbud gitu ya. Jadi Bu Inge memang diminta oleh Kementerian Pendidikan untuk kemarin itu untuk menggodok kurikulum informatika ya. Nah, kemudian itu yang pertama, lalu juga Bu Inge ini diminta memberikan pelatihan-pelatihan melalui apa istilahnya P4TK ya kalau nggak salah organisasinya di pemerintahan itu ya. Nah itu dan dia mengajak dosen-dosen yang ada di biro karena kalau Bu Inge sendiri nggak mampu ya, terlalu banyak banyak tugas yang harus dikerjakan oleh Bu Inge. Jadi kadang-kadang Bu Inge mengajak kami, Bu Inge mungkin cuma sedikit presentasinya di situ karena waktu yang terbatas. Nah, nanti untuk pelatihannya dilakukan oleh dosen-dosen biro. Bukan hanya kami loh ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti di Bandung ada kami, Maranatha, ada Unpar, ada Telkom, ada ITB juga, ada beberapa perguruan tinggi. Nah, kami diminta membantu. Jadi itu dari tahun 2019 tahun lalu ya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu, terutama kemarin itu kami mengajaknya yang kelas atas dulu, yang SMP SMA, yang ikut workshop untuk kurikulum informatika. Ya, workshop semacam pengenalan kurikulum. Itu ada beberapa, kami waktu itu nggak bisa ngajak banyak ya Bapak Ibu, karena terbatas kuotanya waktu itu.
Jadi hanya beberapa yang ikut. Nah, itu sudah diinisiasi di situ. Kemudian dengan berkembangnya apa istilahnya, ya mungkin Bu Inge di Dikbud begitu ya. Nah, lalu muncul sebetulnya kalau dengan Google terus terang, Bu Inge tuh banyak komunikasi dengan Google karena banyak diminta rekomendasi. Beberapa alumni ITB dari informatika itu ada yang bekerja di Google. Dan kalau Bapak Ibu tahu, kalau bekerja di institusi yang seperti itu, pasti mereka minta rekomendasi dari dosen. Nah, Bu Inge sering diminta rekomendasi, sehingga dari situ terjalin, ya, katakanlah interaksi antara Bu Inge dengan Google. Kemudian dari situ juga Google melihat bagaimana perkembangan Bebras Indonesia, dan Google sendiri juga, Bapak Ibu lihat ya, ada kan situs-situs Google untuk education ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya terjalinlah komunikasi itu ya. Kemudian Ibu Inge sendiri selalu ya, Bapak Ibu lihat setiap tahun tantangan Bebras itu tidak diselenggarakan begitu saja, tapi selalu minta izin ke kementerian, ke Dikbud terutama. Jadi selalu ada surat edaran dari Dikbud supaya tidak dianggap istilahnya berjalan sendiri. Tapi Bu Inge itu selalu ingin bahwa apa yang dikerjakan itu untuk pendidikan Indonesia, gitu ya. Saya memahami Bu Inge, jadi Bu Inge memang orangnya seperti itu ya. Jadi apa yang dia lakukan itu bukan buat dia sebetulnya, tapi untuk ya keuntungan semua orang lah, terutama dalam hal pendidikan ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi jelas memang ada kaitan ya antara Kemdikbud, kemudian Google, kemudian juga biro-biro Bebras untuk bisa memungkinkan kegiatan pengajar untuk era digital Indonesia ini berkualitas. Dan itu saya rasa menjadi motivasi kita bersama. Nah, ini Bu ada satu pertanyaan, ini juga saya rasa pertanyaan konfirmasi bentuknya, terkait dengan jumlah guru di dalam satu regu. Apabila apabila jenjangnya berbeda dalam satu kompleks sekolah, nah apakah memungkinkan kurang dari 12 tadi gitu. Kalau memang boleh kurang, seberapa jauh boleh kurangnya gitu Bu, karena kayaknya pada lagi menyusun strategi nih Bu. Silakan. Begini saja Bu, kalau kurang disubmit dulu aja ya, nggak apa-apa. Kirimkan ke kami. Kami kan juga nggak bisa putuskan sekarang ya. Karena kami kan harus bicara juga dengan Bebras Pusat. Jadi begini Bapak Ibu, semua yang kami lakukan itu selalu kami laporkan ya. Jadi nanti pun kalau misalnya data dari sekolah-sekolah sudah terkumpul pada kami, itu kami setor dulu ya, istilahnya kami sampaikan dulu ke Bebras Pusat ya. Nanti dari sana akan ada review, nanti kita koordinasi, ada pertimbangan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan merasa kecil hati, aduh saya cuma segini, masukin dulu aja, masukin dulu. Nanti kalau kurang atau bagaimana, kami yang akan coba proses ke pusat, gitu ya. Baik Ibu, terima gitu kasih. Mungkin Pak. Nah, deadline pendaftaran untuk kegiatan September kapan Bu ya? Untuk pendaftaran? Nah, kalau di dalam proposal itu memang saya tulis 7 September, ya. 7 ke 12 itu sekitar 5 hari. Tapi mengingat kami juga harus koordinasi sama pusat, jadi kami harapkan kalau bisa lebih dini, itu kami sangat berterima kasih ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya bisa masuk, katakanlah di sekarang Agustus ya. Kami sih harapkan sebentar ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa masuk di tanggal 4 itu lebih menguntungkan untuk kami ya, bukan menguntungkan bagaimana ya, karena kami kan harus arrange segala macam ya, termasuk misalnya untuk pelatihannya kan ada diskusi tadi, kami harus arrange dong, nanti misalnya grup ini siapa yang menangani, dosen mana dan sebagainya, dan itu tentunya kan bergantung pada jumlah regu seperti itu. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa submit ke kami, enaknya sih akhir Agustus ya Bapak Ibu ya. Andai kata masih minta waktu awal September lah gitu ya. Mungkin itu dari kami. Baik, terima kasih untuk penjelasannya.
Ini saya rasa pertanyaan paling penting nih, Bu. Slide-nya boleh dikasih nggak sih, Bu? Slide Boleh, yang tadi boleh dibawakan. Bu. Boleh ya. Nah, boleh Bapak Ibu. Nanti kami Ya, jadi kami akan share di grup ya, di grup Biro. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini hadir tapi belum tergabung di Biro Maranatha dan ingin bergabung, kan sudah ada email ya ke Bapak Ibu waktu email untuk pendaftaran untuk acara hari ini ya. Bapak Ibu boleh minta lewat email misalnya. Ya, boleh minta lewat email untuk di invite ataupun digabungkan ke biro kami gitu ya. Mungkin seperti itu ya. baik, Tapi terima pasti kasih, akan Bu. kami share ya. Silakan Ibu Bapak, kita masih ada waktu sekitar 3-5 menit lagi untuk mengakhiri sesi kita di sore hari ini. Tapi mungkin sebagai informasi kami akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini, kemudian kami akan coba berkaskan dalam bentuk nantinya halaman FAQ, sehingga Ibu Bapak juga tetap bisa mengaksesnya, termasuk juga tadi ada slide materi yang Ibu Mewak sampaikan, proposal juga kami akan coba satukan dalam satu halaman, sehingga aksesnya bisa lebih mudah dan terdokumentasi. Nah, kemudian saya juga mau ingatkan lagi tadi yang disampaikan Ibu Mewati, diharapkan teman-teman bisa menyampaikan nama-nama sesegera mungkin untuk bisa mengikuti sesi training yang direncanakan di Biro Maranatha ini. Tadi diharapkan tanggal 4 September, meskipun kalau di proposal disebutkan tanggal 7 ya tadi ya. Tentu saja kami berharap bisa dengan segera. Nah, Ibu Bapak juga bisa mengontak kami-kami yang menjadi dosen PIC, seandainya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Dan itu nanti kami akan jadikan juga materi untuk mengupdate FAQ, sehingga kita bersama bisa bertumbuh dan bisa lebih mengerti tentang gerakan pandai ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa kita bisa mengakhiri sesi untuk sore hari ini. Silakan, saya akan kembalikan kepada MC kita. Ibu Diana masih adakah? Bu Diana? Oh, nampaknya mungkin ada kendala teknis. Kalau secara perencanaan, kita akan masuk ke sesi penutup. Kita nggak ada nyanyi lagu Indonesia Raya kan ya? Kalau nggak ada, saya rasa kita tutup saja dalam doa nih. Nggak ada, Pak. Boleh. Oke. Baca. Baik. Baiklah, kita akan, kalau nggak ada pertanyaan lagi di sore hari ini, terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak semua. Untuk penjelasan singkat yang kami sampaikan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan lain boleh diajukan, baik itu melalui WA Group dengan Biro Maranatha ataupun dengan PIC dari masing-masing sekolah. Kami juga akan dokumentasikan rekaman kita sore hari ini dan kita juga coba akan upload sehingga Ibu Bapak akan tetap bisa melihat hasil pembicaraan kita. Baik, kita akan tutup sesi kita sore hari ini. Kita akan akhiri dengan doa bersama. Saya akan pimpin secara Kristiani. Mari kita satukan hati. Atau mungkin ada penutup dulu dari Ibu Mewah atau mungkin dari perwakilan dekanat sebelum saya tutup dalam doa. Tidak apa, Pak. Langsung aja, Pak. Baik. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang kekal dan baik di dalam surga, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan penjelasan tentang gerakan pandai ini. Semoga memberikan efek yang baik untuk kami, para dosen, para guru, dan juga anak didik kami di sekolah, sehingga kami bersama Kau izinkan untuk memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, sertai kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memutuskan yang terbaik, sertai kami juga dalam kegiatan kami selanjutnya. Semua harapan kami ini kami satukan, kami hantarkan lewat pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Baik, demikian saya rasa sesi pertemuan kita sore hari ini. Kita sudah foto bersama, kita juga sudah banyak mendapatkan bekal dari penjelasan Ibu Mewati. Saya rasa kita bisa akhiri. Kita langsung tutup saja dan kita izinkan Ibu Bapak kalau memang mau meninggalkan ruangan pertemuan, bisa meninggalkan ruangan pertemuan. Bapak Ibu, sorry, ada Ya, silakan. feedback, Sebentar. Ya. ada feedback yang minta tolong untuk diisi. Oh ya, feedbacknya ya, belum ya, halaman. Untuk link singkatnya sebentar. Mohon diisi ya Bapak Ibu ya form feedbacknya, karena itu akan jadi masukan bagi kami dan juga bagi Bebras Indonesia. Atau kalau mau pakai yang singkat, boleh. Ya, jadi Ibu Bapak sekalian, kalau memungkinkan, silakan bisa mengisi feedback untuk penjelasan Pandai ini. Untuk kami jadikan juga sebagai berkas untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, sampai bertemu nanti di sesi pelatihan. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai Terima kasih bertemu ya. banyak Bapak Ibu.